mungkin kita melihat Abang sebagai orang-orang yang punya potensi ya. Mungkin sedikit Bang, ada gambaran-gambaran ke depannya Bang. Jadi ya terima kasih saya untuk Indonesia Express. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Wayan Supatno, populer disebut Pak Tani. Memang saya cukup bersyukur dan bangga menjadi pemilik sertifikat Pak Tani. Kalau kita cermati secara global ya, banyak negara yang justru negara kaya, negara hebat, bukan negara yang dimanja oleh kekayaan alam. Hampir selalu negara hebat berada bukan di sepanjang garis khatulistiwa, bukan di negara tropis, tapi negara subtropis. Artinya ya negara menghadapi masalahnya banyak, bukan negara yang serba ada kekayaan alamnya. Itu global. Antar negara juga begitu. Kalau kita lihat Israel, Ethiopia, negara tandus. Kenapa? Sekarang jadi lumbung pangan dunia, jadi penyelamat pangan kita. Begitu juga Belanda, negara payo, tidak punya daratan, tetapi menjadi dapurnya benua Eropa. Thailand, negara tandus, paling tandus di antara negara ASEAN. Bukti ketandusannya tidak diminati oleh penjajah. Satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di ASEAN, Thailand. Tapi hari ini Thailand menjadi eksportir terbesar gula, beras, dan kelapa muda Pandanwangi. Nah, ini contoh-contoh konkret bahwa ilmu hikmahnya apa? Ternyata sesuai pesan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Bangunlah jiwa raganya. Saya ulangi. Bangunlah jiwa raganya warga Indonesia. Jadi bukan bangunlah sumber daya alamnya Indonesia, bukan. Yang benar adalah bangunlah jiwa raganya anak bangsa Indonesia. Itu kata kunci. Ya. Terus kedua, penjabarannya bagaimana? Kalau kita lihat, selalu negara yang kaya memiliki pengusaha terbanyak. Semakin sedikit jumlah pelaku usaha, semakin miskin negara itu. Contoh konkret, Malaysia, pendapatan per kapitanya 3 kali Indonesia, karena jumlah pengusahanya 5% menurut Kementerian Koperasi UMKM. Thailand, pendapatan per kapitanya 2 kali lipatnya Indonesia, karena jumlah pengusahanya 4,8%. Singapura, pendapatan per kapitanya 16 kali lipatnya Indonesia, karena jumlah pengusahanya di Singapura ada 8%, kita 3,41%. Otomatis karena pelaku usaha menciptakan lapangan pekerjaan, karena pencipta lapangan pekerjaan kurang banyak, berdampak pada jumlah pengangguran yang sangat banyak, yang meluber menjadi tenaga kerja Indonesia. Itu sebab musababnya. APBN-nya juga begitu. Kita kalah indeksnya. Kenapa? Kontributor pembayar pajak, pembayar devisa kurang banyak. Maka harus dibangun jiwa raga yang mampu menjadi manusia mandiri untuk memandirikan bangsanya. Nah, bagaimana pola kita melihat dari negara luar, kita ketinggalan gitu ya Pak. Ya. Tapi bagaimana pola strategi ke depan untuk bisa membangun karakter jiwa raga itu tadi Pak? Kedua, harus menjadi manusia terpercaya. Cara bangunnya tidak sulit, harus menjadi manusia yang bisa dipercaya. Syaratnya apa? 2 saja. Bangunlah mentalnya, karakternya, moralitasnya. Kedua, bangunlah kapasitasnya, kemampuan teknisnya, dan lain sebagainya, nuansa kapasitas dan kemampuan yang mumpuni. 2 itu aja penyebab orang dipercaya. Tapi bagaimana langkah-langkah ini supaya kita tidak menjadi salah satu krisis moral Bang? Mungkin ada strategi baru yang bisa Bapak sampaikan sehingga
ini menjadi salah satu percontohan Ya. yang mana kita saat ini masih ketinggalan, masih punya krisis gitu Bang. Jadi gini, harus diawali dari tanggung jawab perorangan. Perorangan punya tanggung jawab moral terhadap dirinya sendiri. Jangan pernah bercita-cita memimpin orang banyak kalau memimpin dirinya sendiri menjadi gembala badan diri sendiri dia tidak mau. Masih banyak contoh konkret di lapangan pemimpin yang jadi tontonan bukan jadi tuntunan. APBN-nya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, APBD-nya dibangun hanya untuk di lokasi karena dia punya usaha di situ. Ini kan ironis. Ya. Masyarakat butuh figur yang bisa dipercaya. Masyarakat butuh figur yang patut ditauladani, baik itu tokoh formal maupun tokoh informal. Tentu sesuai skalanya. Saya tidak bermaksud melusungkan dada saya, bukan. Punya saya kenapa? Saya selalu pamerkan, saya buat tulisan, supaya ditiru yang baik-baik, supaya ditinggalkan yang tidak baik. Karena negeri ini butuh Wayan Supatno jumlah banyak sekali. Saya ulangi, negeri ini butuh replikasi figur Wayan Supatno, Pak Tani sebanyak mungkin. Karena apa? Pengangguran banyak sehingga jadi TKI. Lahan terlantar luas, jutaan hektar hari ini tercatat 17 juta hektar terlantar di Indonesia. Impor kita banyak, hingga impor pengusaha yang namanya PMA. Nah, ekspornya ekspor tenaga kerja Indonesia buruh lagi. Ini kan lucu. Ini harus kita berbenah diri, mawas diri. Menurut saya itu.